Jumpa lagi di channel Cuancuk, pokoknya cuan terus cuk. Hari Jumat ini saya mau menambahkan konten edukasi untuk penggunaan indikator. Indikator kali ini yang mau dibahas adalah Bollinger Bands. Ini indikator standar, di tiap exchange pasti ada indikator ini. Dan cara nyetingnya gampang. Kalau di TKO pakai inisial BOL. Kalau misalnya teman-teman di Indodax itu mungkin bisa pakai diklik di indikator, tinggal ketik aja BOL, BLL Bolli gini udah langsung keluar Bollinger Bands. Itu sama, ini saya pakai di TradingView. Dan intinya baik itu di Indodax maupun di toko kripto dan lain-lain biasanya warnanya beda. Di sini warnanya garisnya biru dan orange, tapi itu nggak masalah, tidak mempengaruhi cara pakainya. Kita langsung mulai aja. Jadi penggunaan Bollinger Bands ini saya terapkan di sini, saya jelaskan menggunakan time frame 1 harian daily di Shiba. Kita langsung aja di Bollinger Band garis paling atas sendiri. Ini menandakan garis sudah jenuh beli, intinya seperti itu. Jadi maksudnya jenuh beli itu sudah saatnya kalau teman-teman mau take profit ketika harga nyenggol ke atas. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini saya bunderin di sini 1, 2, 3 dan 4. Ketika terjadi harga menabrak garis paling atas, kemungkinan besar harganya akan langsung turun. Makanya itu disebut jenuh beli, intinya seperti itu. Dan kalau garis paling bawah itu garis sebaliknya, jadi sudah jenuh jual. Kalau teman-teman juga bisa lihat di sini 1, 2, 3 dan 4 di sini. Ketika nyentuh garis bawah itu akan cenderung naik. Nah, itu simpelnya penggunaan Bollinger Band seperti itulah. Kalau sekarang posisinya garis yang di tengah itu apa? Garis yang di tengah itu bisa berfungsi sebagai support maupun resisten, sebagai pantulan untuk pindah area. Jadi intinya gitu. Kalau misalnya garis tengah ke atas itu berarti areanya sudah mulai masuk ke jenuh beli. Kalau garis tengah ke bawah ini bisa masuk area mulai masuk ke area jenuh jual. Intinya seperti itu. Dan fungsinya kalau teman-teman lihat di sini saya bunderin juga. Di sini bisa berfungsi sebagai resisten kalau harganya berada di bawah garis tengah. Teman-teman bisa cek di sini. Ini terjadi istilahnya bahasa gampangnya kejedut ya. Harganya mau nyoba naik ke atas tapi kejedut di garis tengah ini. Jadi otomatis turun dulu baru akhirnya nyoba lagi ke atas bisa tembus. Ini juga terjadi di sini, teman-teman bisa lihat. Kejedut dulu turun sedikit baru nembus naik. Di sini juga sama, kejedut dulu turun baru naik. Intinya seperti itu. Kalau harganya di bawah garis tengah ini mencoba naik itu jadi resisten, bakalan mungkin nggak langsung tembus, kejedut dulu turun sedikit baru naik. Sebaliknya kalau harganya di atas garis tengah ini akan menjadi support, jadi mentul dulu di garis tengah baru nanti nyoba nembus lagi. Itu intinya simpelnya ada seperti itu penggunaan Bollinger Bands. Dan kalau teman-teman cek itu sederhananya seperti itu, teman-teman bisa pakai. Dan kalau cara seperti ini Bollinger Bands itu paling bagus buat kalau harganya datar. Teman-teman lihat di sini posisinya saya praktekkan di harga waktu Shiba itu datar di periode sekitaran Juni sampai September, naik turun situ aja di kisaran mungkin teman-teman juga udah hafal ya, kisaran 500-an sampai ke 900. Dan itu kalau kita terapkan Bollinger Bands di ketika harga itu cenderung datar itu enak banget buat scalping ya. Turun ambil ke atas jual, turun ambil ke atas jual, itu bisa berulang kali ya. Intinya seperti itu. Dan itu pun time frame-nya teman-teman bisa pakai mau di daily, harian, mau 4 jaman, 1 jam, 15 menit, 5 menit itu teman-teman nanti bisa coba sendiri. Dan itu kalau di market datar. Kalau marketnya terjadi kenaikan seperti di Shiba ini seperti apa? Kalau misalnya kita lihat di sini ya. Jadi habis itu kan Shiba naik kenceng ke 3.000 dulu, terus lanjut sampai dengan kisaran 9.000 ya, 0,0 sekian 9.000. Nah, ketika garis yang paling atas sendiri ke atas dan garis yang paling bawah sendiri ke bawah, teman-teman bisa analogikan samain dengan kalau kita mulutnya buka mulut, bahasa Jawanya mangap gini, gini mangap ya, buka gini seperti ini. Tandanya kalau harganya Bollinger Band-nya naik dan turun, atas dan bawahnya buka gini, buka mulut gini, artinya terjadi kenaikan yang signifikan. Nah, itu cara bacanya paling simpel. Ketika ini buka, ini tahu-tahu buka ke atas dan ke bawah, itu sinyal akan terjadi kenaikan yang amat sangat signifikan. Terbukti ini Shibanya juga naik. Dan hati-hati ketika mulutnya sudah buka
Dan yang atas tetap buka, tapi yang bawah mulai nyusul naik ke atas, mau mulai nutup nih yang mulut bawahnya. Itu artinya apa? Kenaikannya sudah mulai melemah, powernya melemah, kekuatannya naik melemah. Hati-hati, terbukti ketika Shiba ini habis naik terus mulai datar, ini garis ini mulai nyusul naik meskipun ini masih buka ya. Nah, itu cara baca Bollinger ketika ada kenaikan signifikan. Dilanjut lagi di sini yang naik sampai 0,0 hampir 9.000 di sini. Ini naik, ini buka sesaat, tapi ketika di sini mulai terjadi koreksi, ini mulai nutup di sini. Teman-teman bisa lihat di sini, ini mulai nutup dan ini hati-hati mulai turun. Nah, ketika sampai ini turun dan ini turun, teman-teman bisa lihat sendiri harga mulai turun. Sesimpel itu. Jadi kalau atas garisnya turun diikuti dengan turunan, artinya kalau kita baca dari Bollinger Band di Shiba ini sekarang posisinya bearish cukup kuat. Apalagi ini berada di garis paling bawah, mulut bawah ya. Kalau kita ngomong mulut bawah, itu yang artinya teman-teman bisa lihat sendiri dari kenaikan yang signifikan di sini dari 4 Oktober sampai dengan kenaikan tertingginya di 27 Oktober. Baru kali ini Shiba nyentuh di mulut bawahnya Bollinger. Artinya apa? Sudah mulai jenuh beli. Jadi secara Bollinger Band Shiba ini di time frame harian ada peluang, mungkin peluang pantulan untuk naik karena udah nyenggol ya, teman-teman bisa cek ini udah nyenggol. Ini ada pantulan untuk naik. Dan ini mulai hijau, kita nggak ngerti juga ini akan naik langsung naik atau gimana, tapi hati-hati, berarti kalau harganya di bawah garis tengah ini tandanya Shiba masih ada resisten di garis tengah ini. Sekarang saat ini kisaran 5.500 garis tengah ini. Andai nanti naik, misalnya besok naik, berarti di garis tengah ini adalah menjadi resisten terdekatnya. Dan kalau kita baca murni dari Bollinger Band ini, ketika harganya Shiba di atas garis tengah ini, teman-teman sudah mulai harus siapkan sabuk pengaman karena kemungkinan besar akan terjadi kenaikan yang mungkin signifikan lagi ya. Mulut atas dan mulut bawahnya kembali buka mulut, mangap, jret gitu ya. Jadi kekuatan naiknya itu akan luar biasa. Tapi sementara kita tonton bareng-bareng apakah benar sinyal dari Bollinger Band ini nyenggol di mulut bawah, apakah akan langsung pantulan naik dan nembus 5.500, kita saksikan bareng-bareng. Itu posisinya analisa menggunakan Bollinger Band dari market trading Shiba di harian ya, daily. Kita lanjut ke BTC. Kalau dari kasus BTC, langsung teman-teman bisa lihat di time frame harian di sini ya. Nah, ini posisinya juga sama saat ini nyentuh di mulut bawahnya. Dan ini hati-hati, teman-teman lihat ini mulut atas dan mulut bawah ini mulai buka ya. Nih, ini ada buka, ini ada buka. Tapi harganya turun. Nah, ini hati-hati, kemungkinan besar ada dua tipe di sini. Ini bisa jadi ada perubahan harga yang signifikan, tapi kemungkinan besar juga bisa ke bawah. Karena ini buka mulut, intinya seperti itu. Ini naik, itu yang sangat hati-hati. Cuman karena ini kotak ini sudah saya gambar garis bantu, memang area support yang sangat kuat, mungkin akan terjadi pantulan dan mulut atas dan bawahnya mungkin akan mengatup kembali karena memang ini udah di area jenuh jual ya intinya, karena udah singgol di mulut bawah. Jadi ada kemungkinan ini akan mantul ke atas ya. Garis biru ini bisa dihiraukan dulu, targetnya adalah di garis tengah dari Bollinger Bands. Teman-teman bisa langsung dicoba aja. Berarti Bitcoin gimana posisinya kalau dari Bollinger Band ini sementara ini sudah masuk area jenuh jual, intinya seperti itu. Jadi ada kemungkinan akan rebound dulu sesaat, kecuali kembali lagi pindah area, tembus di atas garis tengah ini sekali lagi. Begitu tembus di atas garis tengah itu, teman-teman sudah bisa dibilang ini adalah istilahnya indikasi harga akan naik lebih tinggi lagi karena perpindahan dari area jenuh jual ke area jenuh beli. Intinya seperti itu, sesimpel itu dari Bollinger Bands. Teman-teman bisa praktekin di time frame berapapun, di token koin manapun, intinya seperti ini. Ketika nyenggol
tengah akan terjadi pantulan naik. Ketika tembus area pindah area maka akan terjadi penurunan lebih lanjut. Ini bisa kelihatan, semua teman-teman bisa cek. Ketika mulut atas dan mulut bawah buka akan terjadi kenaikan signifikan dan sebagainya. Teman-teman bisa coba langsung praktekin. Tujuannya apa? Supaya teman-teman bisa menganalisa, nggak tergantung pada orang lain, bisa menemukan sinyalnya sendiri, dan ini melengkapi indikator-indikator lain yang sudah pernah saya buatkan konten ya. Dan kalau teman-teman mau gabungin, misal contoh nih dengan MACD yang memang standarnya di tiap exchange ada, teman-teman juga bisa ini perkuat. Jadi ini istilahnya saling melengkapi. Ketika ini golden cross dan ini mulutnya ternganga buka ke atas dan ke bawah, artinya sinyal kenaikan yang sangat kuat. Intinya gitu, teman-teman juga bisa gabungin dengan MA. Silahkan kalau bacanya, kalau pengen ngelihatnya lebih rumit lagi silahkan karena saling menguatkan. Tapi intinya semakin banyak indikator juga saling melengkapi. Segitu dulu konten hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa teman-teman bisa langsung diterapin. Oke, salam cuanto.